Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Semoga selalu dalam kebahagiaan dan dalam kasih sayang Allah. Amin ya Allah. Pada kesempatan kali ini ya kita mau bagi-bagi cerita lagi nih mengenai kehidupan ya. Sangat sering terjadi dalam hidup tapi kita nggak paham. Banyak orang meraih atau mencari atau berusaha sekuat tenaganya mencapai yang namanya kesuksesan. Jadi kita harus pahami dulu hakikat sukses ya. Mungkin selama ini yang kita ketahui sukses itu adalah kaya, banyak uang, jabatan tinggi, punya kedudukan, apalagi punya harta banyak ya, terhormat, apalagi terkenal ya, macam-macam ya orang memahami makna sukses itu. Tetapi sangat banyak yang memahami sukses itu ya kaya ya, berhasil dalam hidup. Jadi kita harus pahami hakikat sukses ya. Kita dalam hidup ini harus lurus lah. Lurus bukan berarti tidak ada keinginan. Boleh kita berkeinginan, tetapi jangan sampai keinginan kita itu bercampur dengan ambisi ya, ambisi duniawi ya, ini yang berbahaya. Jadi kita hidup itu harus lurus. Lurus itu bagaimana bang? Lurus itu ya nggak ingin apa-apa, nggak minta apa-apa. Hidupnya nggak boleh berambisi. Karena kalau kita berambisi, di situ godaan setan semakin hebat. Mungkin banyak di antara kita yang selalu mengejar kesuksesan, berusaha mati-matian meraih apa yang kita inginkan. Tetapi setelah yang diinginkannya itu tercapai, nggak bahagia. Kenapa ya bang? Ada itu teman saya itu, bingung dia, nanya dia, kenapa ya bang? Aku semua ada bang, tapi kok nggak bahagia juga. Ya, kalau yang kamu pahami sukses itu ada harta, banyak kok orang yang berharta nggak bahagia. Apalagi udah nggak ada harta nggak bahagia, lebih lebih parah lagi tuh. Ada harta aja banyak orang nggak bahagia. Ini sudah nggak punya harta nggak bahagia juga, kacau kali itu kan. Nah akhirnya saya bertanya, loh kenapa nggak bahagia? Bukankah yang kamu impi-impikan selama ini sudah kau dapatkan? Kau sudah sukses sekarang. Derajatmu sudah meninggi, sudah meningkat, rezekimu mengalir deras, hidupmu makin enak, hartamu berlimpah. Kenapa nggak bahagia juga? Apa jawaban dari sahabat kita itu? Aku makin sibuk bang, nggak ada lagi waktu untuk keluarga, nggak ada lagi waktu untuk ibadah. Setiap hari diriku asik disibukkan oleh urusan duniawi. Sibuk aja, kerja aja. Jadi dengan banyaknya kesibukan itu ya ngeluh juga dia. Ya. Nah, jadi di sini kita harus pahami, banyak orang seperti itu. Nggak bisa lagi bang santai kayak dulu bang. Dulu enjoy, sekarang nih aduh, nggak ada lagi waktu. Mahal waktu itu katanya, ya kan? Semua serba ada tapi nggak bahagia juga. Jiwaku kering bang katanya. Nah ini bagi sahabatku, saudaraku, yang saat ini kita itu apa ya, lagi di atas angin lah istilahnya ya, lagi naik daun tapi nggak bahagia. Naik daun kok nggak bahagia. Lagi tidur di atas uang tapi nggak bahagia juga. Jawabannya itu udah ada di Al-Quran itu ya, sudah ada di Al-Quran.
Coba nanti dibuka Quran surat Hud ayat 15 sama 16 ya. Nah ini saya bacakan ini. Mari kita kaji ayatnya nih. Apa Allah bilang? Barang siapa yang mengkehendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, ya. Barang siapa yang mengkehendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Ya. Jadi maknanya sekuat apapun kita berusaha untuk hidup, ingin sukses, ingin kaya, Allah kasih. Mau kaya, Allah kasih. Berusahalah. Ya, nggak pernah kita dirugikan. Apa yang kita kerjakan Allah akan bayar. Apa yang kita kerjakan Allah akan balas. Allah bilang tidak akan dirugikan di dunia ini. Habis itu ada lanjutannya, ya. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Ini dahsyat ini. Kalau kita mau kaji, kita selami hakikatnya ini, ancaman Allah ini luar biasa. Tapi sering Allah sudah tunjukkan dalam hidup kita nggak ngerti nih ayat ini. Ya. Jadi kita harus pahami. Terkadang ayat Allah itu ada dua. Ada yang memang benar nyata, ya, kejadian, dan ada juga yang kiasan. Jadi ada dua tafsir itu. Kalau yang nyata ya betul, nanti di akhirat kita nggak dapat lagi. Yang kita dapat di dunia aja. Kau mau kaya, kau senang kekayaan, kau senang harta, kau senang kehidupan dunia, Allah kasih. Kau mau sukses, Allah kasih. Ya, tapi ketika itu yang lebih kita cintai dibanding Allah, Allah jawab, nerakalah tempatmu. Ya, gak ada lagi jatahmu nanti di akhirat. Ya, apa yang kita usahakan di dunia ini gak ada lagi. Kalau yang kita cari itu hanya dunia. Ya. Jadi di situ Allah jelaskan, apapun yang kamu usahakan di dunia itu dalam menuju kesuksesan dunia, memanglah Allah berikan balasannya. Tiada kamu dirugikan. Karena Allah itu Maha Adil, ya. Di situ letak keadilan Allah. Siapa yang kerja keras akan Allah balas. Beda orang yang malas sama orang rajin, beda. Ya. Rajin ini juga ada dua. Ada orang rajin karena amanah, ada juga orang rajin karena ambisi. Letak kita di mana nih? Posisi kita di mana? Ya. Nah, di situ keadilan Allah itu. Tapi kenapa kita nggak bahagia? Udah dapat ini, tapi nggak bahagia. Karena yang kamu dapatkan hanyalah dunia, yaitu kehidupan jasadmu yang makin senang, tetapi jiwamu kering. Nah, jadi kita harus pahami antara dunia dan akhirat sama seperti jiwa dan jasad. Ya. Dunia itu jasmani kita, jasad kita, dan akhirat itu adalah jiwa kita. Teman-teman harus pahami. Jadi orang yang senang, banyak duit, banyak harta, mobilnya mewah, segala macam, tapi susah hati juga, ya berarti hanya jasadnya saja yang senang, jiwanya sengsara. Berarti hanya dunia saja yang dapat, akhiratnya nggak dapat. Nah itulah maknanya. Nggak usahlah kita tunggu nanti, di dunia aja udah terjadi tuh ayat Allah tadi. Ya, Allah bilang nggak ada lagi jatahmu di akhirat, nerakalah tempatmu. Sama juga dalam kehidupan ini. Banyak orang punya kedudukan tinggi, punya nama bagus, terkenal, tapi nggak bahagia juga. Kenapa bisa begitu? Ya, karena yang dia cari hanya kesenangan jasadnya, kesenangan jasmaninya,
kesenangan dagingnya. Tubuh kita ini kan hanya daging, tapi bagian jiwanya, bagian ruhnya gitu, dia nggak paham ya. Jadi harus kita sadari, kesuksesan itu bukan parameternya terletak pada jasad ya. Harus kita pahami itu. Jangan dibilang dengan sukses akan bahagia. Jadi sukses itu bukan parameter bahagia. Orang yang bahagia pasti sukses, tapi orang sukses belum tentu bahagia. Itu harus kita pahami ya. Yang kau senangi hanya jasadmu saja, tapi jika kita pahami bahagia itu letaknya di jiwa, pastilah kita akan bahagia, tenang, senang, bersyukur walaupun tak punya dunia. Kalau kita memahami kebahagiaanku tuh di jiwa, bukan di jasad ya. Jadi mari kita belajar dari para nabi, orang-orang soleh terdahulu. Mereka itu kenapa kebanyakan kehidupannya prihatin, kekurangan ya. Mereka lebih cinta kemiskinan, bukan berarti mereka benci kekayaan, tidak ya. Bukan nggak boleh kaya, boleh kita kaya, asalkan kaya kita itu karena Allah yang berikan, bukan karena kita minta-minta ya. Karena yang mereka kejar itu adalah wilayah jiwa. Kebahagiaan mereka itu sudah di jiwa. Jadi ketika Allah uji dengan kekurangan, kelaparan, kemiskinan, ya mereka tetap enjoy ya. Bagi orang-orang beriman itu ya yang penting jiwanya. Beda ya, kita cobalah sekali-sekali kita pulang kampung, cari kita di pelosok-pelosok ya. Kita lihat wajah orang kampung yang jauh dari kota, jauh dari keramaian. Coba pandangi wajah mereka dengan kesadaran ya. Kita lihat orang kampung itu, pandang wajahnya dengan kesadaran. Apa yang terbaca di situ? Tampak ketenangan di wajah mereka, padahal mereka nggak punya apa-apa loh ya. Paling makannya juga sederhana, rumahnya sederhana, kehidupannya biasa aja, tiap hari hanya bertani, hanya mencangkul. Tapi kita lihat walaupun kulitnya hitam ya, nggak ada cantik-cantiknya, kita bilang nggak ada berseri-berserinya, karena orang kampung nggak pernah perawatan ya kan, jarang perawatan. Tapi kita lihat wajahnya itu berseri, karena apa? Jiwanya bahagia. Beda sama orang kota, cantik kayak mana pun mukanya muka susah ya. Mau di salon mana pun mukanya, tapi wajahnya wajah penuh masalah. Kurang apa mereka? Iya kan? Semua ada, duit ada, harta ada, kedudukan ada, rumah mewah, tapi kok mukanya petak-petak juga kita lihatnya itu. Wajah-wajah tegang ya, wajah-wajah penuh masalah, nggak ada ketenangan, wajah-wajah nggak bersyukur ya, karena mereka salah persepsi, salah paham dalam mencari kebahagiaan. Jadi bukan nggak boleh kita itu hidup kaya, mau kaya silahkan, berusaha mati-matian, tapi jangan dengan ambisi ya. Ya Allah, kalau Engkau percayakan aku kekayaan, Engkau limpahkan aku harta, jadikan diriku sebagai penyalurmu, jadikan diriku sebagai khalifahmu untuk menyalurkan kepada orang susah. Itu kalau kita paham ya. Jangan udah kaya masih kurang kaya lagi, udah senang masih kurang senang lagi, gak pernah kita bersyukur ya, masih juga susah. Jadi itulah ayat tadi itu. Jadi sukses belum tentu bahagia. Kalau bahagia sudah pasti sukses walaupun kita nggak punya apa-apa ya. Jadi untuk saudaraku, sahabatku, diulang-ulang lagi nih audio, pahami lebih dalam, renungkan ya, apa yang sudah kita capai selama ini, apa yang sudah kita raih, apa yang sudah kita kejar,
apa yang sudah kita berusaha mati-matian untuk mendapatkannya, dan setelah dapat kok nggak bahagia? Tanyalah kepada diri, ya. Aku udah dapat bang semuanya. Aku cita-cita ingin ini, cita-cita ingin itu. Aku berangan begini, berangan begitu, dapat semua. Tapi nggak bahagia juga. Berarti yang kau senangi hanya jasadmu. Yang kau senangi hanya dagingmu, ya. Rohmu, jiwamu nggak dapat. Itulah perumpamaan, di dunia dapat, di akhirat nggak dapat. Ya, di dunia saja udah neraka kita, apalagi nanti. Ini ayat Allah jelas. Ya, apa yang kau usahakan di dunia ini, aku nggak akan rugikan kamu. Ya, mau mati-matian kamu kejar dunia ini, sudah berlebih masih kurang juga sama kamu. Aku kasih, kata Allah. Aku adil. Ya, itulah Allah bilang. Adil dia itu. Jadi apapun yang kita usahakan, kita kerjakan, mati-matian kita, berambisi kita, ya Allah kasih. Tapi akhiratnya nggak dapat. Yang ada neraka. Seperti apa neraka? Susah hati kita, kering jiwa kita, ya. Banyak ya. Jadi hati-hatilah ya dalam berkeinginan, dalam mencapai sesuatu. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari, ya. Hati-hati juga dalam berkeinginan. Aku ingin ini, aku ingin itu, dan jangan sampai kita ngotot sama Allah. Ya Allah, kapan aku dapat? Ya Allah, aku mau, ya Allah. Ya Allah, kapan aku meraihnya? Ketika kita ngotot, nanti Allah kasih tapi nggak bahagia hidup kita, ya. Nggak usah jauh-jauh lah ya. Banyak ini contoh-contoh kehidupan. Ya, contoh seperti tadi. Ingin sukses, ingin uang banyak. Akhirnya apa? Banyak kerjaannya, banyak tendernya, banyak jobnya. Akhirnya apa? Disibukkan dia sama kerjaan. Kerja aja. Ya kan? Di otaknya duit, asik duit aja otak dia tuh. Ya, tapi udah dapat duit, nggak senang juga, nggak bahagia juga, ada yang hilang. Ya, banyak yang seperti itu. Imbasnya macam-macam tuh imbasnya itu. Ya, di saat Allah berikan, kita menjadi sombong, kita menjadi angkuh, kita menjadi sok bisa. Banyak orang ketika punya uang angkuh sama istri, akhirnya apa? Rumah tangga panas, ya, berantem, cerai, macam-macam lah cerita itu. Ya, coba kita nggak ada uang, nggak dikasih uang kita sama Allah, nggak dikasih berlebih lah, biasa aja, pas-pasan, mungkin nggak bertingkah gitu. Ketika Allah kasihkan lebih, bertingkah gitu. Ya, nyatanya nggak bahagia juga. Ya kan, nggak bahagia juga. Jadi jangan kita bilang sukses itu harta benda. Sukses itu bukan harta benda. Hakikat sukses itu luas loh. Ya, dimana letak kebahagiaan, disitulah hakikat kesuksesan. Tapi bahagia yang di dalam, bukan bahagia dengan jasmani ini. Kita punya anak yang soleh, anak yang soleha, ya, anak kita rajin ibadah, anak kita mau sholat, nah itu sudah sukses itu. Walaupun kita nggak punya harta, jadi hakikat sukses luas. Kita dengar anak orang narkoba, anak kita penurun, nggak macem-macem, nggak bikin malu orang tua, itu sudah sukses, ya kan? Banyak hakikat sukses itu. Jadi jangan hanya kita pahami sukses itu harta, sukses itu uang, nanti kita tertipu, ya. Dengan banyak kerja, banyak job, banyak tender, akan banyak uang kita anggap. Aku akan sukses,
mau beli ini mau beli itu ada, akhirnya dibuat sibuk sama Allah. Nggak ada waktu untuk keluarga, nggak ada waktu untuk anak, nggak ada waktu untuk orang tua, nggak ada waktu untuk ibadah. Nah, itu sudah dijauhkan kita dari Allah. Ya, ibarat kata Allah itu sudah muak sama kita, itu dijauhkan kita. Di situ kering jiwa kita. Kenapa ya bang? Ada susahnya ini bang. Nggak tahu aku susah karena apa ini. Padahal semua ada nih, tapi hatiku susah, jiwaku hampa. Nah, itu tandanya engkau sudah sedang disiksa di dunia ini. Ya, jadi sadari salah kita. Kalau kita nggak bahagia di hidup ini, nggak bahagia, sadari salah kita. Jangan sampai kita berambisi. Ya, hidup itu mengalir aja lah. Baca perintah. Ya Allah, aku nggak tahu nih kemana jalan hidupku, apa yang harus aku lakukan. Ya, aku nggak tahu ke depannya seperti apa. Aku mengalir saja ya Allah. Berikan aku petunjuk-Mu agar aku nggak salah jalan ya Allah. Ya udah, jalankan apa yang terdorong di hati kita, diperintahkan Allah, jalani. Ya, nggak usah hidup ini ambisi. Karena kalau kita ambisi, setan itu dibisikinnya kita terus mau lagi, udah banyak pun mau lagi, nggak ada puas-puasnya. Ya, banyaklah di kehidupan, harta banyak, uang banyak, kedudukan, jabatan tinggi, ya, terkenal, namanya terkenal di mana-mana, ya. Tapi makin banyak musuh, makin banyak yang membenci. Nah, dulu sebelum terkenal nggak ada yang benci, udah terkenal banyak pula yang benci. Ya, itulah kalau kita berambisi. Kalau bisa apapun yang terjadi dalam hidup ini karena Engkau ya Allah, Engkau yang kasih padaku, anugerah-Mu ya Allah, bukan aku minta-minta. Nah, itu kita nggak terlalu goyang kita. Ya, misalkan teman-teman nggak minta kaya, dikasih sama Allah kekayaan, dibuka rezeki kita lancar. Tapi memang Allah yang kasih, bukan kita harap-harap. Nah, itu yang begitu biasanya langgeng dia. Kita nggak susah, makin bersyukur, makin banyak beramal kita, makin banyak ibadah kita, hidup kita lebih manfaat pada sesama gitu. Tapi kalau yang kita cari untuk kepentingan diri, ya Allah bilang aku kasih, tapi jasadmu saja yang senang, jiwamu nggak senang. Ya, yang bahagia jasadmu aja, tapi jiwamu nggak bahagia. Ya, jadi bagi siapapun yang mendengar ini, hati-hati dalam berkeinginan, ya, hati-hati dalam berangan-angan, ya. Jangan sampai Allah kasih tapi kita nggak bahagia. Nah, itu namanya sudah diminta paksa itu. Mintanya kita maksa karena kita ngotot berambisi. Allah kasih tapi dengan cara mencampakkan. Nggak ada rahmat di situ. Ya. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.